yang hebat, cantik, ganteng, pastinya luar biasa di dalam Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis, yes. Wow, keren banget ya. Adik-adik, hari ini kita akan menyembah Tuhan dan memuji nama Tuhan. Yang mau menyembah dan memuji nama Tuhan, suaranya mana? Saya Kak. Kurang semangat, suaranya mana? Saya Kak. Baiklah, kita akan menyembah dan memuji nama Tuhan dengan judul lagu Hai Anak-anak yang terdapat di dalam Efesus pasal 6 ayat 1. Kita mau bertepuk tangan ya, berjoget bersama-sama dengan Tuhan. Anak-anak tadilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Adik-adik, kita harus taat sama orang tua, taat sama pemerintah, terlebih taat sama Tuhan. Anak-anak taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Efesus 6 ayat 1. Efesus 6 ayat 1. Adik-adik, kita akan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Siapkan hatimu, lipat tangan dan tutup mata. Kakak tunggu ya. Lipat tangannya dan tutup mata. Kita akan menyembah Tuhan. Kita bernyanyi, Bapakku datang padamu. Tuhan Yesus, kami mau datang kepadamu pada pagi hari ini. Kami mau serahkan segala tubuh jiwa roh kami dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu, atas kasih anugerah-Mu yang indah setia. Sekali lagi katakan, Bapakku datang, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu, atas kasih anugerah-Mu yang indah setia. Katakan pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Dengan segenap hati katakan, Bapakku datang padamu. Tuhan, kami mau datang kepadamu pada pagi hari ini, menaikkan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Engkau telah menolong kami, Engkau telah melindungi kami Tuhan Yesus. Semua karena kasih anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Katakan pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Hatinya mengucap syukur atas kebaikan. Segenap hati katakan pagi hari, pagi hari, siang hari.
Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. The glory bagi nama-Mu. Kami mengucap syukur. Haleluya. Mari adik-adik, mari naikkan ucapan syukur bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami. Glory bagi nama-Mu Yesus. Haleluya. Katakan pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya ya Tuhan, tak hentinya mengucap syukur. Atas segenap suara katakan, pagi hari, siang hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu ya Tuhan, atas kebaikan-Mu. Kita mau berdoa, ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, Yesus yang baik, terima kasih ya. terima kasih ya Buat buat pertolongan-Mu pertolongan-Mu dalam hidupku. dalam hidupku. Aku boleh boleh menghirup udara segar, menghirup segar, bermain bersama teman-teman, bermain sama teman-teman, dan bermain dengan papa dan mama. dan bermain sama papa dan mama. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Aku mengucap syukur mengucap syukur atas anugerah-Mu bagiku. atas anugerah-Mu bagi. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Bentuk aku bentuk aku semakin hebat, semakin hebat, semakin taat semakin taat sama orang tua, orang tua, terlebih Tuhan. lebih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Amin. Di dalam Alkitab ada seorang tokoh yang sangat taat. Siapa ya kira-kira? Ayo, siapa dia? Dia adalah Nuh. Kita baca di dalam Kejadian pasal 6 ayat 14 sampai 17. Kakak ulang ya. Kejadian pasal 6 ayat 14 sampai 17. Sudah mendapatkannya? Katakan amin. Amin. Saya minta yang membaca firman Tuhan ini adik Beno. Kejadian pasal 6 ayat 14 sampai 17. Beginilah firman Tuhan. Buatlah bagimu semua batra dari kayu gofir. Batra itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam.
Beginilah engkau harus membuat batra itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada batra itu dan selesaikanlah batra itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah batra itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segalanya hidup dan yang bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Terima kasih. Terima kasih kepada adik Beno yang sudah membacakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih juga untuk adik-adik semua yang sudah membacakan firman Tuhan di rumah. Kiranya adik-adik semua diberkati Tuhan selalu. Sebelum kakak menjelaskan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini, sebelumnya kakak mau bertanya dulu ya. Ayo siapa yang mau menjawab? Pertanyaannya adalah, dia ada di langit, punya sayap, bisa terbang. Apakah itu? Apa ya? Ayo apa? Apa? Burung pipit. Oh, burung pipit. Suara burung pipit gimana? Kita dengar suara burung pipit ya. Mana? Yo, coba ikutin. 1, 2, 3 ya. Wah, selain burung pipit juga ada binatang yang tinggalnya bisa di air dan bisa di darat. Apa itu? Apa ya? Apa? Katak. Wow, keren. Suara katak gimana? Gerak. Suaranya gimana? Gerak. Kalau katak melompat gimana? Coba kita lihat ya, ini nih dia cara melompatnya. Kita ikutin ya. 1, 2, 3 ya. Gerak. Wah, selain katak ada juga binatang besar. Terus susunya itu bisa diminum. Ayo, siapa yang tahu binatang apakah itu? Sapi. Apa? Sapi. Wah, keren banget ya. Kalau suara sapi itu gimana? Mo. Suaranya gimana? Coba ikutin. Mo. Keren ya. Terima kasih adik-adik ya sudah ngikutin permainan kakak hari ini. Tuhan memberkati. Nah, adik-adik, kakak mau tanya, kenapa adik-adik mengikuti apa yang kakak suruh? Ayo coba. Itu tandanya adik-adik semua taat. Ya enggak? Kakak menyampaikan perintah, terus adik-adik mengikuti. Itu yang namanya taat. Tema kita pada pagi hari ini adalah hidup yang taat seperti Nuh. Wah, Nuh itu siapa ya? Apakah dia orang baik atau orang jahat? Ayo, Nuh itu orang baik atau orang jahat? Pastinya orang baik dong. Dia kan orang yang taat. Kita baca di dalam Kejadian pasal 6 ayat 9. Firman Tuhan berkata, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Ternyata adik-adik, Nuh ini bukan orang jahat, tetapi Nuh ini seorang yang baik. Orang yang benar, yang tidak bercela di zamannya. Berarti orang-orang sezamannya Nuh pada saat itu orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang tidak benar. Hanya Nuh lah yang benar adik-adik. Terus apalagi dikatakan apa? Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Wah, ternyata Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Hidup bergaul dengan Allah itu dia selalu mendekat dengan Allah. Dia selalu membangun hubungan yang baik dengan Allah.
Itu namanya bergaul, hubungannya baik dengan Tuhan. Ternyata Nuh ini bukan orang yang jahat, tetapi Nuh ini seorang yang baik. Siapa yang mau menjadi Nuh? Angkat tangannya. Siapa yang menjadi anak yang baik? Angkat tangannya. Siapa yang mau menjadi anak yang taat? Angkat tangannya. Wah, semua kita pasti rindu menjadi anak yang taat kan? Kira-kira arti taat itu apa sih sebenarnya? Taat adalah melakukan sesuai dengan apa yang diberikan. Adik-adik pernah disuruh oleh mama enggak? Mama bilang, "Hai Anton, jangan main games terus. Hai Anton, jangan menonton terus. Silahkan belajar." Kalau adik-adik mengikuti perintah dari mama, berarti adik-adik taat. Itulah yang dimaksud dengan taat, yaitu melakukan sesuai dengan apa yang diberikan. Nah, adik-adik seperti itu enggak langsung mengikuti atau tidak? Atau bilang, "Tunggu dulu Ma, masih mau main game sini. Tunggu dulu Ma, masih asik nonton ini." Wah, berarti adik-adik enggak taat. Mama bilang, "Baca Alkitab." "Tunggu dulu Ma, baru udah mau selesai nih." Nah, enggak begitu ya. Anak yang taat adalah langsung mengikuti perintah sesuai dengan apa yang diperintahkan. Seperti perintah yang diberikan mama kepada kita, Nuh juga dapat perintah dari Tuhan loh. Apa ya perintahnya? Perintahnya adalah kita baca di dalam Kejadian pasal 6 ayat 14. Kita baca, beginilah firman Tuhan. Ayat 14. "Buatlah bagimu semua batra dari kayu gofir. Batra itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam." Perintah Tuhan kepada Nuh adalah menyuruh Nuh membuat bahtera. Bahtera itu apa ya? Ada nggak yang sudah pernah melihat bahtera? Ayo, ada nggak yang sudah pernah melihat bahtera? Ini dia nih gambar bahtera. Ini yang Tuhan suruh kepada Nuh supaya Nuh itu membuat bahtera ini. Nah, bagus kan bahteranya? Tuhan menyuruh membuat bahtera itu bukan hanya membuat bahtera asal-asalan adik-adik. Allah memberikan instruksi yang sangat jelas tentang bagaimana bahtera itu dibuat. Kita baca di dalam Kejadian pasal 6 ayat 15 sampai 16. Tuhan memberikan instruksi yang sangat jelas. Kita bacakan ya. Kakak bacakan untuk kita semuanya. "Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkap bawah, tengah, dan atas." Wow, Tuhan menjelaskan semuanya bagaimana Nuh itu harus membuat bahtera itu. Sampai sedetil itu adik-adik. Wah, Tuhan kita itu hebat ya. Tuhan itu peduli ya atas Nuh sehingga Tuhan memberikan perintah yang sangat jelas. Nah, Tuhan juga menyuruh Nuh untuk apa? Bukan hanya menginstruksikan harus membuat seperti ini ya. Tuhan juga berkata apa di ayat 18 sampai 19? Di ayat 18 sampai 19 Tuhan berkata lagi kepada Nuh. Kakak membacakan. "Tetapi dengan engkau akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu supaya terpelihara hidupnya. Bersama-sama dengan engkau, jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dan dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu supaya terpelihara hidupnya." Wow, Allah juga menginstruksikanmu untuk membawa sepasang semua binatang yang ada di bumi dimasukkan ke dalam bahtera itu adik-adik. Wah, luar biasa ya. Semua perintah ini dilakukan oleh Nuh.
Bukan hanya sekedar Nuh dengar adik-adik, tetapi perintah dari Tuhan itu Nuh langsung kerjakan adik-adik. Kita baca di dalam Kejadian pasal 6 ayat 22. Kejadian pasal 6 ayat 22 bukti bahwa Nuh melakukan perintah Tuhan dengan benar dan tepat. Ya. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Wow, keren banget ya. Jadi Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Berarti taat itu apa tadi artinya? Melakukan sesuai dengan apa yang diberikan. Nuh melakukan semua apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Jadi Nuh ini adalah seorang yang taat adik-adik. Menjadi pertanyaannya adalah, kenapa Allah menyuruh Nuh membuat bahtera itu? Ada yang tahu nggak? Kenapa Allah menyuruh Nuh membuat bahtera itu? Ternyata Allah akan menghukum orang berdosa di bumi ini dengan cara mendatangkan air bah. Kita baca di dalam Kejadian pasal 6 ayat 17. Ayat 17 berkata apa? Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan yang bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Ternyata Tuhan akan menghukum bumi ini karena kenapa? Orang-orang berdosa adik-adik. Banyak orang-orang berdosa di zamannya Nuh pada saat itu. Oleh karenanya Tuhan menghukum orang berdosa itu dan dia memusnahkan seluruh bumi ini. Berarti apakah Nuh itu selamat ya dari air bah yang sangat besar itu? Ternyata Nuh selamat dan keluarganya selamat. Dan semua binatang yang masuk di dalam bahtera itu mereka selamat. Tetapi orang-orang yang tidak ada di dalam bahtera itu mereka tidak selamat. Ternyata kalau kita melakukan perintah Tuhan dengan benar, kalau kita taat, kita mendapatkan sesuatu yang baik adik-adik. Bukan sesuatu hal yang buruk, tetapi sesuatu hal yang baik, mendatangkan kebaikan untuk kita. Kalau Bapak bilang, Mama bilang, belajar itu untuk kebaikan kita, bukan untuk merusak hidup kita, tapi supaya kita menjadi pintar, berhasil ke depan. Waktu kita dewasa, kita mendapatkan kesuksesan. Jadi adik-adik, firman Tuhan mengajak kita pada pagi hari ini, kita harus menjadi anak-anak yang taat. Bukan hanya sekedar mendengarkan firman Tuhan, bukan hanya sekedar mendengar perintah mama, bukan hanya mendengar perintah guru di sekolah, tetapi perintah yang kita dengar itu kita harus lakukan tepat seperti apa yang diperintahkan, sehingga kita menjadi anak-anak yang baik, hidup kita diberkati, dan masa depan kita Tuhan pasti akan berkati ke depan. Terima kasih adik-adik, Tuhan memberkati kita. Tema kita apa tadi? Hidup yang taat seperti Nuh. Kiranya kita semua adik-adik menjadi anak-anak yang taat, yang dikasihi oleh Tuhan. Tutup Alkitabnya, kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan, di akhir ibadah kami, sekolah minggu, di ibadah live streaming, Engkau memberkati kami sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang taat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi
Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.